Kali ini akan diadakan simulasi untuk memonitoring dua buah device yang akan menggunakan dua buah aplikasi. Yang pertama adalah Zenos, yang kedua adalah VMware sebagai perantara antara Windows dengan Linux. Pertama-tama kita menginstalasi VMware-nya dahulu. Setelah diinstalasi akan muncul seperti yang akan ada di video ini. Kemudian kita klik Zenus yang sudah di open dari VMware-nya. Kemudian kita klik edit. Nah, di sana akan terlihat spesifikasi yang diperlukan untuk menjalankan Zenus. Kemudian klik tab option. Dan ini adalah poin-poin yang dibutuhkan untuk instalasi Zenus. Balik ke hardware dan klik network adapter. Nah, di sini dalam tab network connection, klik bridge dan configure adapter. Nah, pilih Intel Wi-Fi link 1000 BCM dan klik OK. Kemudian setelah konfigurasi selesai dijalankan, klik OK. Nah, setelah itu bisa langsung dimainkan. Tunggu beberapa saat sampai VM dapat menjalankan Zenus. Ya, kemudian setelah itu kita input login dengan root, klik enter. Passwordnya adalah Zenos, Z E N O S S. Nah, setelah berhasil maka dapat dibuka browser dan klik tekan IP yang diberikan di command prompt tadi. Ya, ditunggu sebentar dan akan muncul Zenus. Nah, setelah itu ya, dapat login username admin dan password admin. Ini adalah tampilan dashboard Zenus secara umum. Kemudian setelah itu kita akan menginstal SNMP dari agen yang ingin kita monitor.
Selanjutnya akan dilakukan konfigurasi SNMP pada komputer agen yang akan dimonitoring. Pertama-tama klik start, kemudian masukkan keyword features. Setelah itu akan muncul turn Windows feature on or off, klik. Mana tuh? Nah, setelah itu akan muncul dialog box seperti ini. Tunggu sebentar untuk Windows melakukan loading konfigurasi. Nah, setelah itu cari SNMP atau Simple Network Management Protocol dan kita checklist pada SNMP dan WMI SNMP provider. Setelah itu klik OK dan klik start dan run untuk mengaktifkan service.msc. Klik service.msc kemudian klik OK. Nah, di service ini cari SNMP service dan di sana sudah terlihat aktif berjalan secara otomatis. Kemudian kita perlu mengonfigurasinya dengan mengklik kanan dalam properties. Kemudian cari tab security dan kita perlu menambahkan accepted community names. Kita klik add, kemudian tambahkan community name public, kemudian klik add. Setelah itu pastikan accept SNMP packet from any host, bukan sebaliknya. Setelah itu klik apply dan OK. Nah, setelah itu kita restart lagi SNMP service-nya. Tunggu sebentar. Ya, demikian tutorial konfigurasi SNMP. Setelah kita menginstalasi SNMP di komputer agen yang ingin dimonitoring, kita balik lagi ke komputer server yang menginstal Genus. Kemudian seperti biasa login dengan user admin dan password admin dan akan ditampilkan dashboard dari Genus seperti berikut. Nah, kemudian kita akan menambahkan 3 buah agen device. Caranya klik tab infrastruktur. Nah, di infrastruktur ini telah ada 2 buah default device komputer ini sendiri. Kita akan menambahkan 3 buah device lagi yang akan kita monitoring. Klik add device, add a single device. Kemudian kita masukkan title-nya misalkan PC Haga. Nah, IP address-nya kita dapatkan dari Haga, yaitu 192.168.1.105. Nah, device class-nya adalah kita klik server Windows dan klik more untuk menginput SNMP community yaitu public, dan setelah itu kita klik add. Tunggu sebentar proses loading. Ya, setelah itu terlihat di sini finish job
bisa diklik. Nah, setelah berhasil kita bisa melihat device yang telah berhasil di add di Zenus. Yaitu seperti yang di kursor di bawah ini. Setelah itu balik ke infrastruktur dan PC Haga telah berhasil di add pada Zenus. Kemudian kita add lagi yang kedua, PC Dabit. IP address-nya adalah 192.168.1.139. Sama seperti sebelumnya, device class-nya adalah SNMP Windows, server Windows. Kemudian klik more dan SNMP community-nya adalah public. Kemudian klik add. Tunggu sebentar untuk proses loading. Nah, setelah itu akan ditampilkan PC Dabit dalam Zenus. Ya, setelah selesai kita add satu device yang terakhir yang bernama PC Umar. IP address-nya adalah 192.168.1.1.108. Device class-nya server Windows. Dan seperti biasa, set SNMP community-nya public. Setelah itu app dan tunggu sebentar untuk proses loading. Ya, setelah kita berhasil meng-add 3 buah agen tersebut, kita dapat melihat setelah melakukan monitoring selama hampir 24 jam. Setelah itu kita bisa melihat hasil dari monitoring tersebut di tab infrastruktur. Nah, ada 3 buah PC yang kami monitoring. Kita ambil sampel PC Dabit untuk kita cek sama-sama hasil dari monitoring. Nah, kita bisa lihat di sini ada berbagai informasi yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kita langsung saja melihat berbagai informasi yang lebih spesifik di komponen, mulai dari OS processor. Nah, ternyata ada sedikit pergerakan di OS ini, bisa dilihat sama-sama di bagian grafiknya. Nah, selama 24 jam proses OS yang terjadi pada PC Dabit relatif stabil atau stagnan. Nah, kemudian kita beranjak ke network routers. Nah, di sini juga bisa dimonitor berbagai router yang diterapkan oleh Dabit. Selanjutnya, bagian hard disk. Selanjutnya bagian interface. Ini ternyata masih belum ada data yang menunjukkan pergerakannya.
Ya, di sini kita bisa lihat ada satu buah yang bisa kita monitor, yaitu terkait throughput dari PC Dabit. Nah, di sini bisa sama-sama kita monitor throughput ya, yaitu ya paket throughput yang dikeluarkan. Kemudian dari file system, nah kita bisa lihat hard disk usage yang digunakan oleh PC Dabit. Di sini ada dua buah hard disk, dua buah partisi hard disk yang totalnya masing-masing 312 giga dan 153 giga. Yang hard disk partisi pertama ternyata baru dipakai 111 giga dan hard disk kedua baru dipakai 11 giga, dan kita bisa sama-sama lihat utilisasinya 36% berbanding 7%. Dan di bawah juga ada graf yang menunjukkan hard disk usage itu sendiri. Nah, yang kelima ada IP service yang bisa kita lihat sama-sama. Nah, kemudian kita masuk ke grafik, di mana di sini bisa dilihat tiga buah komponen. Yang pertama adalah CPU percent processor time. Di sini bisa kita lihat pergerakan dari CPU usage-nya seperti apa. Yang kedua memory available kilobyte-nya. Kita bisa lihat juga memonitor seperti apa. Dan yang ketiga itu memory page per second-nya. Ya, kita juga bisa lihat pergerakan memory page per second di PC Dabit itu seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu hasil monitoring yang bisa kita lakukan dan pantau selama 24 jam. Ya, harapannya hasil dari monitoring ini dapat memudahkan para user pemantau untuk melakukan kontrol device.